Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, like dan komen agar syiar dakwah tetap menggema seantero jagat raya. Dialog Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu dari Ibnu Abbas radhiyallahu, ia berkata, kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansor dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk karena kalian membutuhkanku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu? Para sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah berkata, dia adalah iblis yang terkutuk, semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pelan-pelan, bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan? Sekarang silakan bukakan pintu untuknya, karena ia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas berkata, maka dibukalah pintu. Kemudian iblis masuk di tengah-tengah kami. Ternyata dia adalah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah mata. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai rambut yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi. Kedua bibirnya seperti bibir macan. Dia berkata, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya jama'atul muslimin. Iblis berkata, wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena terpaksa, diperintah oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini wahai terlaknat? Iblis berkata, aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu. Jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin, dan aku puaskan hinaan, cacian karena bencana yang menimpamu. Rasulullah kemudian mulai bertanya, jika kamu jujur, beritahukanlah kepadaku, siapa orang yang paling kamu benci? Iblis menjawab, engkau wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu. Terus siapa lagi wahai iblis? Anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi wahai iblis? Orang alim yang warak, menjaga diri dari subhat, dan saya tahu lagi penyabar. Lanjut iblis, siapa lagi wahai iblis? Orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran. Lalu siapa lagi iblis? Orang miskin, fakir, yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadu keluh kesahnya. Bagaimana kamu tahu bahwa ia itu penyabar? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, wahai Muhammad,
jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Lalu siapa lagi, kata Rasulullah, orang kaya yang bersyukur? Rasulullah bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa ia bersyukur? Iblis menjawab, jika aku melihatnya mengambil dari dan meletakkannya daripada tempat yang halal. Rasulullah kembali bertanya, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, kenapa wahai terlaknat? Iblis menjawab, sesungguhnya jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat. Dan bagaimana jika mereka puasa? Tanya Rasulullah. Saya terbelenggu sampai mereka berbuka puasa. Jika mereka menunaikan haji, tanya Rasulullah, saya menjadi gila. Dan jika mereka membaca Al-Quran, lagi-lagi Rasulullah bertanya, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api. Jika mereka berzakat, kata Rasulullah. Iblis menjawab, seakan-akan orang yang berzakat itu mengambil gergaji, kapak, dan memotongku menjadi 2. Rasulullah bertanya, mengapa begitu wahai Abu Murrah? Iblis menjawab, sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Keempat, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Lalu apa pendapatmu tentang Abu Bakar wahai iblis? Tanya Rasulullah. Wahai Muhammad, pada zaman jahiliyah dia tidak taat kepadaku. Bagaimana mungkin dia akan mentaatiku pada masa Islam sekarang ini? Rasulullah kembali bertanya, apa pendapatmu tentang Umar? Iblis menjawab, demi Tuhan, tiada aku ketemu dengannya kecuali aku lari darinya. Apa pendapatmu tentang Utsman? Kata Rasulullah, aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu sampai hari kiamat. Iblis yang terlaknat berkata kepada Muhammad, tidak mungkin, tidak mungkin. Mana bisa umatmu bahagia sementara aku hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana kamu senang dengan umatmu sementara aku masuk ke dalam diri mereka melalui aliran darah daging, sedangkan mereka tidak melihatnya? Demi Tuhan yang menciptakanku dan membuatku menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua, baik yang bodoh maupun yang pintar, dan buta huruf, yang melek huruf, yang kafir, dan yang suka beribadah, kecuali hambamu yang ikhlas. Rasulullah bertanya, siapa orang yang ikhlas itu menurutmu? Iblis dengan panjang lebar menjawab, apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad, barang siapa cinta harta, dia tidak termasuk orang ikhlas untuk Allah. Jika aku melihat orang tidak suka harta, tidak suka puji dan pujaan, aku tahu bahwa dia itu ikhlas karena Allah, maka aku tinggalkan ia. Sesungguhnya hambamu yang mencintai harta, pujian, dan hatinya tergantung pada nafsu syahwat dunia, dia lebih rakus dari orang yang saya jelaskan kepadamu tadi. Tak tahukah engkau bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar? Wahai Muhammad, tak tahukah engkau bahwa cinta kedudukan termasuk dosa besar, dan bahwa sombong juga termasuk dosa besar? Wahai Muhammad, tidak tahukah engkau bahwa aku punya 70.000 anak? Setiap anak dari mereka punya 70.000 syaitan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, dan sebagian lagi menggoda anak muda, sebagian lagi menggoda orang-orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang lemah.
Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa kebohongan itu berasal dariku? Akulah orang yang pertama kali berbohong. Barang siapa berbohong, dia adalah temanku, dan barang siapa yang berbohong kepada Allah, dia adalah kekasihku. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku bersumpah kepada Adam dan Hawa, demi Allah, aku adalah penasihat kamu berdua. Maka sumpah palsu merupakan kesenangan hatiku. Gibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan namimah, mengadu domba, adalah buah kesukaanku. Melihat yang jelek-jelek adalah kesukaan dan kesenanganku. Barang siapa talak, bersumpah untuk cerai, dia mendekati perbuatan dosa, meskipun hanya sekali, dan meskipun ia benar. Barang siapa membiasakan lisannya dengan ucapan cerai, istrinya menjadi haram baginya. Jika mereka masih memiliki keturunan sampai hari kiamat, maka anak mereka semuanya adalah anak-anak hasil zina. Mereka masuk neraka hanya karena satu kata saja. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada yang mengakhirkan sholat barang 1-2 jam. Setiap kali mau sholat, aku temani dia dan aku goda dia. Kemudian aku katakan kepadanya, masih ada waktu, sementara engkau sibuk, sehingga dia mengakhirkan salatnya dan mengerjakannya tidak pada waktunya. Jika ia menang atasku, maka aku kirim satu syaitan yang membuatnya lupa waktu sholat. Jika ia menang atasku, aku tinggalkan dia sampai ketika mengerjakan salat. Aku katakan kepadanya, lihatlah kiri kanan. Lalu ia menengok. Saat itu aku usap wajahnya dengan tanganku, dan aku cium antara kedua matanya, dan aku katakan kepadanya, aku telah menyuruh apa yang tidak baik selamanya. Dan engkau sendiri tahu, wahai Muhammad, siapa yang sering menoleh dalam sholatnya, Allah akan memukul wajahnya. Jika ia menang atasku dalam hal sholat, ketika salat sendirian, aku diperintahkan dia untuk tergesa-gesa, maka dia mencucut salat seperti ayam mematuk biji-bijian dengan tergesa-gesa. Jika ia menang atasku, maka ketika salat berjamaah, aku campuk dia dengan lijam, lalu aku angkat kepalanya. Sebelum imam mengangkat kepalanya, aku letakkan ia hingga mendahului imam. Kamu tahu bahwa siapa yang melakukan itu, batallah salatnya, dan Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai pada hari kiamat nanti. Jika ia masih menang atasku, aku perintahkan dia untuk mengacungkan jari-jarinya ketika salat, sehingga dia mensucikan aku ketika ia sholat. Jika ia masih menang, aku tiup hidungnya sampai dia menguap. Jika dia tidak menaruh tangan di mulutnya, syaitan masuk ke dalam perutnya, dan dengan begitu ia bertambah rakus di dunia dan cinta dunia. Dia menjadi pendengar kami yang setia. Bagaimana umatmu bahagia sementara aku menyuruh orang miskin untuk meninggalkan sholat. Aku katakan kepadanya, salat tidak wajib atasmu. Salat hanya diwajibkan atas orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Aku katakan kepada orang yang sakit, tinggalkanlah sholat, sebab ia tidak wajib atasmu. Sholat hanya wajib atas orang yang sehat. Karena Allah berkata, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.